Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud garamuh wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina والنبينا ومولانا محمد صاحب البشرة صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا رزاق. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian, juga bil khusus kepada guru kita Al-Habib Ainul Yakin Ibn Abdurrahman Al-Ghadari, dan juga Al-Habib Abdurrahman Al-Ghadari yang telah menyampaikan tausiahnya. Begitu pula kepada para habaib, para asatid, para syaraif yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan habaib ulama kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Dan bil khusus sama-sama kita doakan daripada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, Al-Habibana Bahar bin Ali bin Smith, Al-Habibana Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah selalu jaga mereka semuanya, Allah menangkan perjuangan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh beliau, amin ya rabbal. Begitu pula salam penghormatan saya berikan khusus kepada para jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada malam hari ini, yang berkumpul di tempat ini, yang dari ba'dal isya sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Nabi. Seluruhnya angkatkan tangannya, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam, mudah-mudahan dengan kemuliaannya kita berkumpul pada ini tempat. Mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu dan bapak kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapak kita, mudah-mudahan ibu bapak kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya. Bagi orang tua kita yang telah tiada, yang Allah telah cabut nyawanya, mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya, Allah luaskan rezekinya, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir hayat hidup kita akhir yang husnul khatimah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahul akbar, dialah Allah yang maha besar di langit maupun di bumi. Maka jikalau ada yang besar kecuali Allah, itu lemah. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada kita nikmat sehat wal afiyah. Maka jikalau yang kaya kecuali Allah, itu miskin. Dialah Allah yang maha perkasa,
yang maha berkuasa di langit maupun di bumi. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, itu lemah tiada daya. Dialah Allah yang memberikan, menganugerahkan, mengkaruniai kepada kita sebuah perkara nikmat. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu baik, nikmat yang begitu mulia, yang menjadikan kita makhluk yang paling mulia, yang menjadikan kita makhluk yang paling agung, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, begitu pula daripada nikmatul ihsan. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul bersama di dalam keadaan iman dan Islam, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di balik daripada Allah berikan kepada kita nikmat Islam, saudara, di balik daripada nikmat tersebut, Allah anugerahkan kepada kita, Allah berikan kepada kita sebuah perkara nikmat yang lebih baik daripada nikmatul Islam, lebih mulia daripada nikmatul iman, dan lebih besar daripada nikmatul ihsan. Wa huwal a'dhamun ni'mah. Itu adalah sebesar-besarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang menjadikan kita mendapatkan daripada nikmatul Islam. Nikmat yang menjadikan kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang menjadikan kalian adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nikmatnya? Yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad, alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam agramah Allah fid dunya wal akhirah. Apapun perkaranya, apapun ceritanya, ta'allaqlah dia kepada baginda Nabi, terikatnya dia kepada baginda Nabi, maka perkara tersebut sudah pasti, sudah jelas akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Sebagaimana sebuah penjelasan, sebuah keterangan yang bisa kita ambil di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Ini kitab karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Kitab tersebut, kitab Khawashi Syarwani, adalah sebuah syarah, adalah sebuah khawashi yang diambil daripada sebuah kitab, yakni Minhajut Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Nah, daripada kitab tersebut, saudara, kitab Khawashi Syarwani diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asfahani. Tuhfatul Muhtaj diambil daripada Minhajut Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Jadi ilmu Islam itu luas, saudara. Bukan hanya mengenai daripada sholat, bukan hanya mengenai daripada wudu. Al-Quran, tafsir saja. Ada tafsir karangan daripada Imam Tafsir Jalalain, ada tafsir Imam Baghawi, dan tafsir yang lainnya. Begitu pula hadis, ada asbab musababnya. Hadis tersebut keluar daripada mulutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Khawashi Syarwani ini menerangkan, saudara, inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdal, malam yang paling baik, malam yang paling bagus, yang pertama Lailatul Itsnin, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Mi'raj, wa akhirahu Lailatul Jumu'ah. Malam yang paling baik, malam yang paling mulia, yang pertama ada malam Senin, yang kedua ada malam Lailatul Qadar, yang ketiga ada malam Isra'i wal Mi'raj, dan yang terakhir ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Makkah Al-Mukarramah, beliau mengutip sebuah syair, yang mana syair tersebut diciptakan oleh Sayyid Iman Qutbi, yang mana Sayyid Iman Qutbi di dalam syairnya mengutarakan, mengucapkan, ya Lailatul Itsnaini madza safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, yang menjadikan dirimu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar kita tahu malam yang mendapatkan sebuah julukan khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, apa yang menjadikan dirimu lebih mulia daripada malam Isra' wal Mi'raj? Sedangkan malam Isra' wal Mi'raj kita tahu adalah malam iltiqa ma bainar rabb bainal makhluk, perjumpaan antara Rabbu Jalalah dengan sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada perjumpaan tersebut Allah perintahkan kepada baginda Nabi, begitu pula kepada umatnya Nabi, untuk melaksanakan salat 5 waktu.
Dilanjutkan, wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah sayyidul ayyam, pimpinan daripada setiap harinya. Maka saudara, setelah daripada pertanyaan-pertanyaan dalam syair tersebut diutarakan, ada sebuah pernyataan yang dibuat kembali oleh Sayyid Iman Qutubi, yang mana beliau mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra'i wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, yang namanya zakat, yang namanya saumur Ramadan, yaumul Idul Adha, yaumul Idul Fitri kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya, neraka beserta azabnya, dan tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin sebagai wasilah dilahirkannya makhluk yang paling mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan kepada Nabi di dalam hadisul qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afala. Wahai baginda Nabi, kalau bukan karenamu maka tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Tidak akan aku ciptakan dunia, tidak akan aku ciptakan neraka, tidak akan aku ciptakan surga. Semua yang ada di alam muka bumi ini diciptakan karena kemuliaan dan keagungannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita berkumpul bersama, kita baca daripada maulidnya baginda Nabi, kita peringati daripada maulidnya baginda Nabi, kita muliakan nama baginda Nabi, kita agungkan nama baginda Nabi, yang mana alhamdulillah saudara, pada malam hari ini kalian adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini banyak di luar sana mereka yang bermaksiat, mereka yang bermunkarat, sayyi'ah, dalalah, melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian berkumpul bersama dari ba'dal isya sampai detik ini, baca maulid baginda Nabi, baca syirah baginda Nabi, baca ratibnya, baca istighfarnya, memuliakan baginda Nabi. Dan mudah-mudahan Nabi mengakui kita sebagaimana umatnya hingga memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Saudara, ini saya mau tanya, peringati maulid, baca maulid itu bagus atau buruk? Kurang kompak, kurang semangat, bagus atau buruk? Ini lu pada ngantuk nih, jangan-jangan nih. Lu kalau bakar jagung kagak ngantuk lu sampai subuh lu. Lu kalau niup trompet kagak ngantuk lu sampai subuh. Yang dengerin ceramah baru bentar lu ngantuk lu. Bentar dari mana, Beb? Saya dari maghrib sampai di Cikarang nih kagak pulang-pulang. Bentar saudara, paling cuma berapa jam. Kalian nongkrong depan HP bisa sampai seharian. Bangun tidur yang kalian cari itu handphone. Bangun tidur yang kalian cari itu sosial media. Ini kita baca maulid kapan-kapan lagi, dengerin ceramah kapan-kapan lagi. Betul. Mungkin baru ada orang yang dapat hidayah taufik baru sekali dengar pengajian, kan alhamdulillah. Ini baru jam berapa saudara? Baru 12:30. Ini banci aja baru pada mulai mangkal saudara. Kalian mau pulang kalah kayak mau banci. Banci baru pada mangkal sekarang. Ini kalian mau pulang udah ngantuk. Banci aja sampai subuh, kalian nggak sampai subuh. Banci maksiat sampai subuh, kalian ini sampai subuh nggak kuat buat sholawat sama Nabi. Ini kira-kira masih semangat apa kagak nih? Semangat apa kagak? Siap lanjut. Siap lanjut. Benar. Saya mau tanya, jawab yang kompak, peringatin maulid Nabi bagus apa buruk? Bagus atau buruk? Betul. Tapi naudzubillahi min dzalik. Ada nih saudara di luar sono. Mudah-mudahan di sini kagak ada orang yang ngomong. Ini bukan orang kelompok yang bicara. Peringati maulid Nabi itu perkara bid'ah. Baca maulid Nabi itu bid'ah. Tahlil itu bid'ah. Ziarah itu bid'ah. Tawassul itu bid'ah. Nggak ada itu ajarannya di zaman Nabi saudara. Naudzubillahi min. Ini orang-orang yang ngomong kayak gini nama golongannya wahaboy saudara. Tahu wahaboy? Nah inilah, ini saya katakan kepada kalian ya. Ini saya jelaskan kepada kalian. Orang-orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah,
Mereka berpegang dengan salah satu hadis, yakni kullu bid'atin dhalalah wa dhalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Yang melakukannya tempatnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan, ini hadis sahih. Ini hadis tidak salah. Ini hadis benar. Yang salah adalah orang yang mengkaji dan belajar ini hadis, saudara. Makanya kalau lu lagi ngaji, jangan tidur. Lu kalau lagi ngaji, jangan ngobrol. Ntar yang lu tidur, dijelasin hadis, dijelasin intinya, maksudnya, lu bangun, lu denger bagian haram-haramnya doang. Akhirnya salah tanggap, lu salah belajar akhirnya. Ini saya katakan kepada kalian. Dengarkan baik-baik, jangan sampai tidak mendengarkan agar tidak menjadi sebuah kesalahpahaman. Hadis tersebut memiliki sebuah syarah, memiliki sebuah penjelasan. Saya katakan kepada kalian, tadi di awal saya jelaskan 3 kitab. Dari Hawashi Syarwani, Tuhfatul Muhtaj, dan Minhajut Talibin. Apa saja kitab tersebut? Ilmu agama yang dipelajari itu ada yang namanya matan ataupun mutun. Ada yang namanya syarah, ada yang namanya khawashi. Matan itu pokok penjelasan daripada ilmu. Diperjelas, diperinci, itu namanya syarah. Diperjelas, perinci lebih dalam, lebih detail, itu namanya khawashi. Nah, di dalam hadis tersebut memiliki syarah. Innal bid'atul furu'in. Yang namanya bid'ah ada 2 cabang. Ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Lantas saya mau tanya, maulid masuknya perkara yang baik atau yang buruk? Baiknya ambil, bid'ahnya jangan, saudara. Baiknya aja ambil, bid'ahnya buang. Kenapa? Karena dalam perkara maulid ada sebuah kewajiban. Saya katakan, apabila ada sebuah hukum wajib, membutuhkan sebuah wasilah ataupun sebuah wasilah, sebuah perantara. Ini perantara ataupun wasilah juga hukumnya wajib. Karena untuk sampai kepada perkara wajib. Maksudnya bagaimana? Ini saya berikan sebuah istilah terlebih dahulu. Ini karena jamaah sekarang di depan saya banyak ibu-ibu. Ini saya kasih tahu panitia kalau mau ngundang taruh ibu-ibu belakang aja. Agak ngeri soalnya kalau taruh depan. Lo nggak tahu ibu-ibu ini powernya gede-gede nih. Ibu-ibu nih masya Allah. Doain ibu-ibu mudah-mudahan solehah semua loh. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Perempuan, hukum menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Lu wajib jangan pas pengajian doang loh. Pas pengajian mah wajib. Nongkrong di tukang sayur, kah bodo amat. Nyapu halaman mah bodo amat, dikit ini kok. Depan rumah doang bib, kagak usah pakai kerudung, nggak ada yang ngeliatin. 5 langkah lo, 5 langkah masuk neraka loh. Hati-hati loh. Jadi saya tanya, hukum menutup aurat wajib atau sunnah? Kurang kompak, ini wajibnya dikit sekarang yang ngomongnya nih. Wajib atau sunnah? Minta beli baju sama suami wajib atau sunnah? Mati loh, suami lu nih hadir di sini dengar lu ngomong wajib, kanker balik dari sini lah. Nih saya kasih tahu, hukum secara dasarnya membeli pakaian perorangan, hukum secara dasarnya adalah mubah. Apabila diniatkan menjadikan sebuah pahala, tidak diniatkan maka tidak akan mendapatkan apa-apa, tapi tidak ada larangan dalam perkara tersebut. Tapi daripada hukum tersebut bisa berubah, saudara. Nah ini intiqalus syai', perubahan, berpindahan sesuatu. Perubahan hukum yang tadinya mubah bisa berubah menjadi wajib apabila membeli pakaian itu digunakan untuk menutupi aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Jadi beli pakaian wajib untuk menutupi aurat yang hukumnya wajib. Tapi kalau lu beli pakaian you can see, pakaian rok mini, pakaian tank top yang terbuka auratnya, itu tidak bisa menjadikan perkara wajib, bahkan bisa menjadikan sebuah dosa untuk Anda karena Anda membuka aurat di hadapan umum, saudara. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Lantas apa Habib hubungan dengan maulid ini, saudara? Saya mau tanya, hukum bersalawat kepada baginda Nabi wajib atau sunnah? Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
Di dalam ayat ini juga menjadikan sebuah pembelajaran, saudara. Allah katakan, innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawat kalian kepadanya, wasallimu taslima, memberikan kesejahteraan, salam sejahtera kalian kepadanya. Di dalam ayat ini ada sebuah kalimat perintah dari Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Lantas saya mau tanya, perintah dari Allah wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Bahkan bersalawat kepada baginda Nabi setiap hari kita melakukannya, saudara. Di dalam salat kita, di dalam tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, terselip kita bersalawat kepada baginda Nabi. Betul. Maka perkara bersalawat kepada baginda Nabi adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu. Yang kedua, menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Dalilnya adalah talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu hukumnya, menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib, fardu bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ada dua kewajiban yang kita dapatkan pada perkara ini, dan dua kewajiban tersebut kita dapatkan pada malam hari ini dalam rangka tabligh akbar, baca maulid Nabi, memperingati maulid Nabi, ataupun dalam rangka haul meninggalnya seseorang. Ada pembacaan maulid, ada pembacaan tahlil, ada pembacaan tasbih, tahmid, ada penceramah yang menyampaikan ilmu agama, didengarkan, dicerna oleh para mustami, dan perkara tersebut ada sebuah kewajiban, dan menjadikan perkara tersebut adalah wajib karena adanya sebuah kewajiban. Kira-kira jelas sampai sini? Faham sampai sini? Lu kalau ketemu lamun siaka panggih, ini orang sini pada bisa Sunda kagak? Lamun siaka panggih jeung Jawa wahaboy-wahaboynya. Pan wahaboy teh kan ngomongna maulid mah eueuh zaman Nabi. Bid'ah jadi. Nya geus tong lieur sia, tong lieur. Geus ngomong we jawab kieu. Banget sia oge eueuh zaman Nabi, berarti banget sia bid'ah. Betul. Tong banget sia banget aing ge eueuh zaman Nabi mah. Banget kos aing ge eueuh zaman Nabi, komo deui banget kos sia tuh. Betul. Jadi jangan perkara yang tidak ada zaman Nabi akhirnya bid'ah. Ingat, inna halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal udah jelas halal, yang haram sudah jelas haram. Jangan yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Na'udzubillahi min. Ini akhir zaman sudah. Nabi katakan, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya semakin dekatnya hari tersebut dengan hari akhir. Yang pertama, Nabi katakan, Allah angkat daripada ayyurfa'u ilmah, Allah angkat daripada yang namanya ilmu. Diangkat ilmu di sini bukan berarti ada yang hafal alfiyah. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu Maliki. Hilang hafalan, bukan. Hafal zubat alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il haram wal halali. Hilang hafalan, bukan. Hafal segala macam nadom maksud atau aqidatul awam. Hilang hafalan, bukan. Hafal Al-Quran, hilang hafalan, bukan. Diangkat ilmu di sini. Yang pertama adalah diangkatnya sebuah keberkahan. Dan yang kedua, diangkatnya ilmu di sini adalah diangkat dan dicabut nyawanya para ulama, saudara. Sedangkan kita lihat fi hadzal zaman, di zaman seperti sekarang ini, ulama yang meninggal bukan satu, bukan dua. Betul. Ulama yang meninggal zaman sekarang banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Jangan ngitungin ulama sekampung, jangan. Hitungin ulama di bangsa kita, saudara. Dari Sabang sampai Merauke. Ini ulama yang meninggal bukan satu, bukan dua. Dan yang meninggalnya ini ulama bukan main. Ulama yang istiqamah, ulama yang saleh, wali min aulia illa. Allah cabut nyawanya satu persatu. Ini sebuah ibarat, kalian punya rumah. Rumah kalian kebakaran. Rumah kalian hancur. Ketika kalian tahu rumah kalian akan hancur, yang pertama kali kalian selamatkan itu barang-barang yang berharga terlebih dahulu. Betul. Begitu pula Allah ingin menghancurkan alam muka bumi ini, Allah cabut dulu orang-orang yang mulia. Allah cabut dulu nyawanya orang-orang yang saleh. Ingat, kalian meninggalnya para ulama kalian biasa saja.
Man lam yahzan bimautil alim fahuwal munafiq. Orang yang tidak bersedih akan kehilangan seorang ulama, meninggalnya seorang ulama, fahuwal munafik, maka dia digolongkan dalam golongan orang-orang munafik. Na'udzubillahi min. Ulama ini jasanya besar buat kita, saudara. Kiai ini jasanya besar buat kita. Ustadz nih ajengan jasanya besar buat kita. Maaf, lu lahir nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Lu lahir nggak ada yang baru lahir langsung bisa baca Al-Quran, baru lahir langsung paham sama yang namanya sunnah, baru lahir paham sama yang halal sama yang haram. Kagak. Lu bisa baca Al-Quran, yang ngajarin itu orang tua lu. Kalau nggak orang tua lu, guru lu, ustadz lu. Ini ustadz nih belajar ngajarin lu Al-Quran, lu paham yang namanya makharijul huruf, lu paham tuh idgham, lu paham iqlab, lu paham ikhfa, lu paham, lu bisa baca Al-Quran. Yang ngajarinya ulama. Lu paham nih fiqih, oh ini halal, oh ini haram, yang ngajarinnya ulama. Nabi katakan al ulama warithatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya baginda Nabi, yang mewarisi ilmunya baginda Nabi. Ulama besar jasanya. Tapi di zaman sekarang banyak orang yang jauh daripada ulama, saudara. Jauh dari kiai, jauh dari ustadz. Na'udzubillahi min. Ulama yang Allah cabut nyawanya banyak, tapi saya mau tanya, ulama juga masih banyak di mana-mana, betul? Kita doakan ulama-ulama kita dimanapun berada, ulama yang istiqamah, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, amin ya rabbal. Tapi ngomong-ngomong ulama, saudara, ulama zaman sekarang banyak macam-macamnya. Ada ulama yang begini, ada ulama yang begitu. Ada yang ceramahnya tegas, berani, lantang. Ada yang ceramahnya santun. Betul. Itu tidak menjadikan masalah. Selagi tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak masalah. Tapi saya katakan kepada kalian, ulama zaman sekarang beraneka ragam, saudara. Ini karena adanya ulama yang macam-macam, akhirnya ada tadi ajaran-ajaran sesat. Seperti yang saya jelaskan, ada ajaran pemahaman maulid bid'ah, tahlil bid'ah, na'udzubillahi min. Ada lagi, saudara, sebuah ajaran yang mengajarkan untuk Anda benci kepada istrinya Nabi. Ajaran yang mengajarkan Anda benci kepada sahabatnya Nabi. Bahkan sebuah ajaran yang menghalalkan daripada nikah kontrak, saudara. Na'udzubillahi min. Ini ada juga ajaran, kaget saya. Waktu itu saya lagi berangkat dari Bogor menuju Ciamis. Nah, di dalam perjalanan di Nagrek saya berhenti. Saya istirahat untuk sholat asar. Ketika saya selesai sholat asar, saya pulang kan. Selesai keluar saya masjid. Saya lihat ada satu orang bapak-bapak itu nyapuin bekas saya sholat, diempel bekas saya sholat. Itu langkah kaki saya dimanapun diikutin itu. Saya tanya, kok dihapusin Pak, kalau dibersihin emang kenapa? Kan bapak najis soalnya, bukan dari golongan saya. Ada pemahaman seperti ini, saudara. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Maka saya katakan untuk berhati-hati. Saya kategorikan nih, saya kasih tahu, ulama memang banyak beraneka ragam, tapi saya kategorikan ulama itu dua macam, saudara. Ada ulama beneran, ada ulama-ulamaan. Ulama beneran ngajak kita masuk ke dalam surga beneran. Ulama-ulamaan ngajak kita masuk ke dalam surga mainan, saudara. Ini bidadari juga boneka Barbie yang 20 ribuan, tahu loh. Nah itu surga mainan tuh. Kalau ulama beneran, saudara, imanuhum fillah, imannya kepada Allah, imannya kepada Nabi, imannya kepada agama. Tapi kalau ulama-ulamaan gampang mau ngecirennya, gampang mau ciri-ciriinnya. Ulama-ulamaan satu ciri-ciri yang pertama, imanuhum laisa fillah, imannya bukan kepada Allah, tapi imanuhum fi amplopihim, saudara. Iman sama kalau nggak imanuhum fi amplopihim, imanuhum fi besekihim, saudara. Iman sama besek. Kalau nggak besek, satu, imanuhum fi jabatihim, iman sama jabatan, saudara. Na'udzubillahi min. Ini maksudnya iman sama amplop gimana? Oh tahu nih ulama ini halal, oh tahu nih ulama ini haram. Ada yang datang, kiai, udah yang halal haramin aja, yang haram halalin aja. Dapat diterima duitnya, yang haram dikatakan halal, yang halal dikatakan haram, saudara. Sampai ada nih, ingat saya katakan,
Memperingati Natal untuk umat Islam itu gak ada sebuah ajaran dari 4 madhab yang memperbolehkan umat Islam untuk memperingati Natal ataupun mengucapkan selamat Natal, saudara. Terus ntar dikatakan bukan toleransi, terus nanti dikatakan intoleran. Saudara, saya katakan masalah toleransi, Nabi SAW dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Rahmatan lil alaminnya Nabi di sini bukan berarti membenarkan ajaran di luar daripada agama Islam. Rahmatan lil alamin di sini bukan berarti mengesahkan sebuah agama, apalagi menganggap semua agama itu benar, saudara. Rahmatan lil alamin di sini sebatas lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Ingat, rahmatan lil alamin di situ, di sini bukan berarti kita harus mengiyahkan, membenarkan, menyetujui ajaran-ajaran di luar daripada agama Islam, saudara. Tapi untuk menjaga persaudaraan, menjaga persatuan, Bhinneka Tunggal Ika, itu rahmatan lil alamin, agar tidak terpecahnya sebuah bangsa. Itu rahmatan lil alamin. Kalau misalkan kalian disuruh untuk mengucapkan selamat Natal oleh teman kalian yang bukan daripada golongan Islam, kalian bilang, maaf, dalam ajaran kami tidak diperbolehkan. Mereka bilang, kan cuma ucapan. Ya sudah, saya mau mengucapkan selamat Natal, tapi Anda ucapkan syahadat. Tukeran tuh. Yang satu kafir, yang satu masuk mu'alaf tuh. Waduh, kalau begitu kacau juga, saudara. Ya. Jadi jangan memutarbalikkan sebuah fakta. Ada ulama yang ngomong memperingati Natal haram, dapat jabatan memperingati Natal boleh. Na'udzubillahi min. Ingat, saudara, jangan sampai iman Anda dijual hanya untuk menghidupkan daripada perut Anda. Agama itu untuk dihidupkan. Tugas Anda menghidupkan agama, bukan cari hidup dalam agama, saudara. Lantas ulama beneran seperti apa, Habib? Yang mengatakan bukan saya, yang mengatakan Imam Syafi'i. Ulama di akhir zaman yang wajib diikuti adalah ulama yang menegakkan hukum Allah, yang menegakkan hukum agama, menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi dibenci oleh orang kafir, dibenci oleh orang fasik, dibenci oleh orang munafik karena menyampaikan daripada sebuah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama di zaman sekarang yang seperti ini banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Banyak, saudara. Tapi yang jadi PR-nya, banyak ulama yang meninggikan daripada amal ma'ruf nahi munkar. Banyak ulama yang menjunjung tinggi daripada akidah. Banyak ulama yang menjunjung tinggi daripada syariat. Yang jadi PR setelah diangkat ilmu apa? Wa yudharu jahal. Tampaknya daripada sebuah kebodohan. Tampak kebodohan di sini bukan berarti banyak orang yang tidak bisa membaca. Bukan berarti banyak yang tidak bisa menghitung. Tapi tampak kebodohan di sini banyak orang yang mengaku beragama tapi jauh daripada syariat beragama. Banyak orang tahu, oh itu benar. Tapi dia munkar, dia lebih dekat dengan yang namanya kesalahan. Dia tahu itu halal, tapi dia lebih dekat dengan yang namanya haram. Na'udzubillahi min. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Itu adalah sebuah kebodohan di zaman sekarang. Seperti saudara, maaf. Ada kita punya guru. Ya, ada seorang ulama, cucunya Nabi, darah dagingnya Nabi. Kita punya imam Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizieq bin Husain bin Syihab. Ada banyak para habaib yang lain, para ustadz yang lain yang menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Banyak yang disiksa, banyak yang diintimidasi, banyak juga yang dipenjara. Ini saya mau tanya, ulama-ulama kita yang dipenjara nih, kita ambil contoh imam besar saja, dipenjara, apa salah beliau? Saya mau tanya sama orang sini, apa pernah dengar Habib Rizik korupsi uang negara? Apa pernah dengar Habib Rizik korupsi uang negara? Apa pernah dengar Habib Rizik ngerugiin negara? Apa pernah dengar Habib Rizik ngejual pulau negara? Apa salah Habib Rizik? Ternyata ketika diusut, punya usut, salah Habib Rizik itu bukan salahnya beliau, saudara. Tapi beliau itu cuma terlalu berani. Beliau terlalu berani untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, untuk menjunjung tinggi agama, sekalipun dirinya diancam, sekalipun dirinya dihina dan diintimidasi. Itu daripada kelebihan beliau, saudara. Ada ulama-ulama lain
Habib Bahar, Habib Hanif yang menjunjung tinggi amal ma'ruf nahi munkar dibenci, dicaci karena menyampaikan daripada sebuah kebenaran. Kalau kata mereka, oh ini Habib ini intoleran ini. Oh ini Habib ini Habib radikal ini. Oh ini ulama pengujar kebencian. Oh ini ulama mengajarkan kebencian. Memang kami mengajarkan kebencian. Saya katakan saya mengajarkan kebencian. Kebencian terhadap apa? Bukan kepada siapa. Saya mengajarkan kebencian terhadap kemungkaran, sayyi'ah, dalalah dan kesesatan, bukan terhadap siapa, tapi terhadap apa. Kita wajib yang namanya kemungkaran, sayyi'ah, dalalah, kita wajib benci terhadap kemaksiatan. Bahkan dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qala Allah Ta'ala kuntum khairul ummat. Kalian ini sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada sebuah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah bukan datang dari saya. Perintah datang dari Allah. Ini kalian ini sebaik-baiknya umat, ayo ajak ke dalam kebaikan. Cegah kemungkaran, cegah kemaksiatan. Sekarang kita punya ulama yang dakwah di jalan Allah, yang mengajak ke dalam kebaikan, mencegah kemungkaran, dibenci, dicaci. Bahkan yang dibenci ini cucunya baginda Nabi, saudara, darah dagingnya Nabi. Di dalam kitab Ihya'ul Mayyit karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, di dalam kitab tersebut menerangkan, hum itarati khaliqa min tinati fawailul lil mukadzibina ala bifadlihim man ahabbahum ahabbah Allah wa man abghadahum abghadah Allah. Mereka adalah darah dagingku, mereka adalah cucuku, mereka diciptakan dari darah dagingku. Fawailul lil mukadzibina ala bifadlihim, celakalah bagi mereka yang mendustakan kemuliaannya. Man ahabbahum ahabbah Allah, barang siapa yang mencintainya Allah pun akan mencintainya. Wa man abghadahum abghadah Allah, barang siapa yang membencinya Allah pun akan membencinya. Saudara, sekarang darah dagingnya Nabi diintimidasi, darah dagingnya Nabi dicaci. Umatnya Nabi mau mengatakan apa di hadapan Nabi? Kalian mengharapkan syafaatnya Nabi, tapi kalian diam ketika kemungkaran terjadi. Kalian diam ketika kemaksiatan merajalela. Kalian umatnya Nabi mau pasang muka taruh mana di hadapan Nabi nanti? Kalian mengharapkan syafaatnya Nabi, tapi ketika agamanya Nabi dihina, dicaci, diintimidasi, kalian diam saja. Kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa makaru wa makarallahu fa innallahu khairul makirin. Orang yang makar kepada agamanya Allah, makar kepada Allah, mudah-mudahan kita doakan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal. Sebelum kita tutup, saudara, kita baca sama-sama salawat asyghil dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud. Mudah-mudahan dengan berkahnya salawat tersebut Allah jaga negara kita, Allah lindungin ulama-ulama kita. Mudah-mudahan juga kampung kita, desa kita, wilayah kita. Banyak di luar sana orang berlaku maksiat. Mudah-mudahan kampung kita tidak diturunkan bala bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili bizalimin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili
salli sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan walaupun sedikit yang Allah bagi sampaikan tapi bisa menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Masuk 2022, mudah-mudahan COVID, vaksin, segala macamnya Allah hilangkan, Allah angkat semuanya. Kerja normal lagi, hidup normal lagi. Amin ya rabbal. Berapa tahun COVID sekarang ini? Anniversary 2 tahun COVID. Meni betah-betah amat di dunianya. Ya, mudah-mudahan deh kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadza minni wa lahu minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.